Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, hampir semua ayat yang berbicara tentang dunia merendahkan dunia, menghinakan dunia dan menistakan dunia. Nyaris tidak ditemukan ayat yang memuliakan dan mengagungkan dunia. Sehingga sebagian ulama kita seperti Imam Ghazali, seperti Imam Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat menegaskan bahwa di antara maqasidus syariah, di antara tujuan dari syariat agar setiap orang yang mengagungkan syariat ini melihat dunia dengan pandangan hina, dengan pandangan merendahkan. Saya ulangi, oleh karena hampir semua ayat merendahkan dunia, maka di antara tujuan syariat agar setiap orang yang mengikuti syariat ini memandang dunia dengan pandangan hina. Pertemuan malam ini, kajian malam ini insyaallah tentang zuhud. Agar kita tidak monoton dengan pembahasan yang itu saja, sehingga ada permintaan dari jamaah agar malam ini kajian dengan judul dan nuansa yang berbeda dengan kajian biasanya. Semuanya adalah kebaikan. Kajian biasa adalah kebaikan, kajian malam ini juga kebaikan. Jemaah sekalian, dunia adalah musuh bagi Allah, musuh pula bagi orang-orang yang beriman. Bahkan dunia ini pun sesungguhnya musuh bagi orang-orang kafir. Dunia ini musuh bagi Allah karena dunia inilah yang memutuskan hubungan sejumlah manusia dengan Allah. Apa yang memutuskan hubungan mayoritas orang dengan Allah? Jawabannya dunia. Bekerja dengan penuh ketekunan, sibuk luar biasa, azan berkumandang, seolah-olah tidak mendengarkan azan. Coba lihat bagaimana dunia merusak hubungan seseorang dengan Allah. Bahkan yang lebih parah lagi, terkadang dunia memutuskan hubungan antara manusia dengan Allah. Itu sebabnya dunia adalah musuh bagi Allah. Kemudian dunia juga musuh bagi orang-orang yang beriman. Disebabkan karena dunia yang memperlihatkan kecantikan, memperlihatkan perhiasan, memperlihatkan keindahan, sehingga orang-orang yang beriman
harus menanggung pahitnya kesabaran untuk menjaga diri jangan terjebak di dalam perhiasan dunia tersebut. Dunia menggoda dengan kemewahan, dunia menggoda dengan perhiasan, dunia menggoda dengan keindahan. Sehingga setiap orang-orang yang beriman harus merasakan pahitnya kesabaran untuk melawan godaan dari dunia yang menampakkan keindahan. Maka dunia bagi orang-orang yang beriman adalah musuh. Akan tetapi jamaah sekalian, dunia ini pun bagi orang-orang kafir sesungguhnya musuh. Disebabkan karena dunia di tangan orang-orang kafir menjadi istidraj. Dunia di tangan Fir'aun adalah istidraj, dunia di tangan Namruj adalah istidraj, dunia di tangan Abu Jahal adalah istidraj. Maka dunia ini hakikatnya adalah musuh juga bagi orang-orang kafir karena dunia ini menjadi istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan memberikan istidraj tanpa mereka sadari. Baik, jamaah sekalian yang saya hormati, perumpamaan orang yang meninggalkan dunia dengan cara zuhud adalah seperti perumpamaan seseorang yang mau memasuki istana sang raja. Ternyata di pintu istana sang raja tersebut ada anjing yang sangat rakus dengan makanan. Dia ingin bertemu dengan sang raja, bahkan dia ingin selalu dekat dengan sang raja, tapi dia harus berhadapan dengan anjing yang sangat rakus di pintu sang raja. Lalu di tangannya ada sepotong roti yang bernama roti dunia. Dia lemparkan roti dunia untuk anjing, sehingga dia memasuki pintu sang raja dengan mudah. Lalu ia pun berada dekat dengan raja. Itulah perumpamaan orang yang meninggalkan dunia. Allah adalah raja. Pintu menuju sang raja dikerumuni oleh banyak anjing-anjing yang bernama syaitan. Berikan roti dunia kepada anjing-anjing syaitan itu agar Anda dengan mudah memasuki pintu sang raja dan berada dekat dengan raja. Ini berarti jamaah sekalian, Anda yang ingin dekat dengan raja tapi Anda terus menggenggam roti dunia, perjalanan Anda untuk mendekati sang raja akan terhalangi. Dan jika Anda memahami hakikat ini, berarti Anda pun sampai kepada titik kesimpulan penting bahwa Anda tidak akan mampu membuka pintu sang raja untuk mendekati sang raja kecuali setelah roti dunia dalam genggaman ini Anda lepaskan dan Anda lemparkan untuk anjing yang bernama syaitan. Itulah perumpamaan dunia dan perumpamaan orang yang zuhud terhadap dunia. Lantas bagaimana Anda melemparkan roti dunia untuk anjing tersebut? Jawabannya, lemparkanlah roti dunia itu dengan cara zuhud. Orang-orang yang tidak menempuh jalan zuhud adalah orang-orang yang masih menggenggam dunia dengan sangat erat. Sepanjang di dalam genggaman mereka terdapat dunia, anjing-anjing akan menggonggong. Keadaannya sangat berbahaya dan dia tidak akan selamat sebelum roti dunia ini dia lemparkan dengan cara zuhud. Jemaah sekalian yang saya hormati,
Apa sebetulnya dunia itu? Apakah dunia itu sebentuk benda, ataukah dunia itu sebetulnya sikap? Yang lebih tepat adalah yang kedua. Dunia itu sebetulnya adalah sikap yang buruk terhadap sesuatu, sehingga sesuatu itu menjadi dunia, disebabkan karena sikap yang buruk. Bahkan ibadah yang secara lahiriah ibadah akan menjadi dunia dengan sikap yang buruk. Contoh, salat Anda seharusnya akhirat, karena Anda menemukan salat ini nanti di akhirat. Salat Anda adalah akhirat karena Anda akan menemukannya sebagai keuntungan di akhirat. Tetapi ketika Anda menjalankan salat dengan niat yang riya, maka salat ini menjadi dunia. Anda tidak lagi menemukannya di akhirat, dia hanya Anda dapatkan di dunia saja. Jadi perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya ibadah pada dasarnya akan menjadi akhirat, tapi dengan sikap yang buruk justru ibadah ini menjadi dunia. Dan banyak pula hal-hal yang sesungguhnya dunia, tapi dengan sikap yang baik maka dia menjadi akhirat. Di tangan saya ada uang, tentu saja ini dunia. Tapi dunia ini kemudian saya sumbangkan untuk orang-orang miskin, saya sumbangkan untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan pesantren. Maka dunia yang sesungguhnya dunia menjadi akhirat dengan perilaku yang baik, dengan niat yang baik. Jadi dengan demikian, dunia itu lebih berbentuk sikap daripada berbentuk benda. Apakah rumah saya dunia? Bisa jadi, tapi bisa jadi juga tidak. Agar Anda lebih jelas bahwa dunia lebih berbentuk sikap daripada berbentuk benda, Anda lihat ayat 20 dalam surat Al-Hadid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah bahwa sesungguhnya dunia 5 macam. Di sini Allah akan menyebutkan 5 hal yang merupakan dunia. Baik, yang pertama la'ibun. Dunia ini adalah permainan. Segala hal yang Anda miliki hanya untuk permainan, itu dunia. Saya beli burung harganya 2 juta. Buat apa? Buat mainan. Dunia itu. Harga burung jutaan, tapi hanya sekedar permainan. Dia pulang, dia bersiul, dijawab oleh burung, dia terhibur. Allah berfirman, dunia itu adalah permainan. Maka semua yang Anda dapatkan, semua yang Anda perjuangkan dengan tujuan hanya sekedar permainan, itu adalah dunia. Saya beli burung untuk dimakan, bukan dunia. Tapi kalau saya beli burung murni hanya untuk mainan, ini dunia. Yang kedua lahun.
Dunia kata Allah adalah melalaikan. Melalaikan dalam arti kata menghabiskan waktu yang panjang tapi nggak ada manfaat. Anda main handphone dalam batas manfaat tidak dinamakan dengan dunia. Tapi kalau Anda main handphone dengan durasi waktu yang sangat lama dan tidak bermanfaat, itu melalaikan, itu dunia. Misalnya Anda pegang handphone tapi untuk menuliskan buku misalnya. Saya kenal 2 orang, yang satu menulis buku sampai 12 buku hanya dengan handphone saja. Jadi kadang-kadang dia duduk dengan handphone 2 jam selesai 1 bab. Tapi Anda yang duduk berlama-lama dengan handphone tanpa manfaat, berlama-lama tanpa manfaat, itu melalaikan namanya, itu dunia. Anda mancing ikan untuk dimakan, oh itu manfaat. Tapi Anda mancing ikan hanya untuk hobi, bukan untuk makan ikan. Mulai mancing jam 7 pagi, selesai mancing jam 7 malam. Panjang waktu untuk yang tak bermanfaat, itu namanya lalai. Panjang waktu untuk yang tidak bermanfaat, itu namanya lalai. Itu dunia. Ngobrol dengan kawan di pos ronda, sepanjang pembicaraan ini adalah diskusi soal keamanan lingkungan, itu manfaat. Tapi kalau yang dibahas di pos ronda adalah bagaimana keadaan Menteri Agama, apa gunanya Anda bicarakan itu semuanya? Anda akan menghabiskan waktu yang panjang tanpa manfaat. Waktu yang panjang tanpa manfaat namanya lalai. Inilah dunia yang kedua. Laibun pertama permainan, lahun yang kedua kelalaian. Yang ketiga, dunia itu kata Allah zinatun, perhiasan, penampilan. Apapun yang Anda miliki hanya untuk penampilan saja, itu dunia. Berapa harga bajumu? 2 juta. Mahal kali. Penampilan, saya udah jadi RW. Semua yang Anda miliki sekedar penampilan, itu dunia. Tapi kalau misalnya, kenapa beli baju semahal 2 juta? Mahal sekali itu. Karena kualitasnya memang bagus. Oh, itu manfaat. Kamu beli handphone berapa harganya? 20 juta. Mahal sekali. Karena saya punya kebutuhan hanya ada di handphone ini. Oh, itu bukan dunia. Harga yang mahal untuk sebuah manfaat bukan dunia. Tapi kalau harga yang mahal ini hanya untuk zinatun, penampilan, harga yang mahal ini hanya sekedar untuk prestis sosial, itu dunia. Bikin rumah kenapa besar sekali? Bikin rumah sampai 200 meter. Kamu tahu nggak anak saya 10 orang? Oh iya juga. Itu bukan dunia. Anda bangun rumah yang besar, tapi ternyata untuk manfaat. Ya, kalau anak 12 orang, rumah cuma 60 meter, gimana tidurnya? Maka Anda membangun rumah 200 meter luas sekali. 200 meter luas nggak sih? Sedanglah. Rumah Anda besar, tapi memang untuk manfaat. Itu bukan dunia. Tapi kalau rumah yang besar ini hanya untuk penampilan, zinatun, itu dunia.
Jadi apapun yang Anda miliki semata-mata untuk penampilan, zinatun, itu dinamakan dunia. Yang keempat, Allah berfirman, wa tafakhurum bainakum, bangga-banggaan. Segala yang Anda ikhtiarkan, yang Anda usahakan, yang Anda miliki sekedar untuk bangga-banggaan. Itu dunia namanya. Nggak ada manfaatnya, cuma untuk bangga-banggaan aja. Berapa mobilnya? Selusin. Serumah emang berapa? Ya suami istri. Suaminya bisa bawa mobil, istrinya nggak bisa. Mobil sebanyak itu, bangga-banggaan. Itu dunia. Semua yang Anda miliki untuk kebanggaan, itu adalah dunia. Wa takatsurum fil amwali wal aulad, dan apapun yang Anda miliki untuk adu banyak. Takatsurum fil amwali wal aulad, takatsur, adu banyak. Harus beli tanah di sini 100 hektar, di sini 100 hektar, di sini 100, total 1 juta hektar. Banyak sekali. Ada orang tertentu menikmati sesuatu karena banyak. Ini dunia. Apa gunanya buat Anda? Kecuali kalau misalnya di sini beli lahan 100 hektar, ini untuk pesantren dari SMP sampai perguruan tinggi. Sini 100 hektar lagi, ini juga untuk pesantren dari TK sampai perguruan tinggi. Oh, itu tidak, itu semuanya manfaat, banyak. Tapi target Anda di sini bukan banyaknya, tapi manfaatnya. Ya, ada sebagian orang sepatu dikoleksi, kolektor namanya. Sehingga ada satu lemari lumayan besar, ini koleksi sepatu dari 30 tahun lalu. Itu apa itu sepatu dikoleksi? Kasih ke orang bermanfaat, tapi cuman koleksi aja. Dunia. Jadi perhatikan dalam ayat ini, semua yang dikategorikan dunia karena satu dari 5 hal. Sesuatu menjadi dunia karena dia hanya permainan. Sesuatu menjadi dunia karena dia melalaikan. Sesuatu dinamakan dunia karena dia hanya penampilan. Sesuatu dinamakan dunia karena dia hanya bangga-banggaan. Sesuatu dinamakan dunia karena motif utamanya adalah untuk banyak, banyak dan banyak. Pengen banyak, padahal banyak tuh nggak ada manfaatnya. Baju 5 lemari, apa manfaatnya? 1 lemari manfaat nggak? Baik jemaah sekalian yang saya hormati, jadi segala sesuatu yang memiliki satu dari 5 hal ini itu dinamakan dengan dunia. Oleh sebab itu sebagian ulama kita mendefinisikan dunia, bahwa dunia kata ulama kita, segala yang tidak menjadi keuntungan di akhirat dinamakan dunia. Segala yang tidak menjadi keuntungan di akhirat dinamakan dengan dunia. Uang saya 1 miliar, untuk apa? Untuk membiayai orang-orang yang belajar sejumlah 1000 orang sampai perguruan tinggi. Ini akan menjadi untung bagi saya di akhirat. Itu bukan dunia. Tapi kalau saya punya uang dengan jumlah yang sama 1 miliar juga, kegunaannya jalan-jalan ke Beijing, jalan-jalan ke Taiwan, jalan-jalan ke Jepang, jalan-jalan ke Hong Kong, jalan-jalan ke Amerika, ke Kanada. Uang 1 miliar seperti ini tidak jadi keuntungan di akhirat. Ini namanya dunia.
Jadi simpelnya itulah dunia itu. Simpelnya dunia adalah segala yang tidak menjadi keuntungan di akhirat dinamakan dengan dunia. Ini berarti agama kita menginginkan agar apapun yang kita miliki harus menjadi keuntungan di akhirat. Anda punya uang harus jadi keuntungan di akhirat. Anda punya jabatan harus jadi keuntungan di akhirat. Jangan sampai punya jabatan justru malah petaka di akhirat. Itu dunia namanya. Jemaah sekalian yang saya hormati, hubungan terlarang dengan dunia ada dua. Pertama, hubungan cinta. Hubungan terlarang dengan dunia ada dua. Pertama, hubungan batin. Yang kedua, hubungan zahir. Baik, yang pertama, hubungan terlarang dengan dunia adalah hubungan batin, yaitu hubungan cinta. Anda tidak boleh mencintai dunia, tapi Anda boleh memilikinya. Anda tidak boleh mencintai dunia, namun Anda boleh memilikinya. Apa bedanya? Kalau Anda memiliki dunia, memiliki berarti Anda menguasai dunia. Tapi kalau Anda mencintai dunia, berarti Anda dikuasai oleh dunia. Ini ada uang, udah kasih orang miskin, sedekahin. Anda menguasainya. Oh, ini ada uang 1 miliar, kasih karena pembangunan masjid. Anda punya dunia, tapi karena Anda memiliki maka Anda menguasainya. Tapi sekiranya Anda mencintai dunia, maka dia yang menguasai Anda. Anda punya uang 1 miliar, ini ada proposal pembangunan masjid. Jangan, kasih 5.000. Uangnya padahal 2 miliar. Kenapa? Cinta dia dengan dunia sehingga dunia itu menguasainya. Jemaah sekalian yang saya hormati, semua orang yang mencintai dunia semuanya akan jatuh kepada kejahatan dengan berbagai macam kejahatan. Pertama, orang-orang yang mencintai dunia 100% akan sombong dengan dunia. Utsman bin Affan memiliki dunia tapi dia nggak mencintainya, maka dunia di tangan Utsman tidak menjadi kesombongan. Tetapi tetangga saya mencintai dunia, dia punya uang dan mencintainya, dan saya lihat betapa sombongnya ia dengan dunia. Baik, jadi ini nomor 1. Karena dunia dicintai, maka dunia menjadi kesombongan. Besok kita kondangan ke si fulan. Oh, itu yang super Gojek kan? Iya. Enggak, saya enggak ke sana. Jadi sombongnya muncul. Kenapa dia sombong? Karena dia mencintai dunia. Nomor 2, semua orang yang mencintai dunia akan jatuh kepada permusuhan. Gak ada orang yang mencintai dunia lalu kemudian gak memusuhi orang lain. Tidak ada. Di sini saya buka warung, di sini juga ada yang buka warung. Saya yang duluan buka warung. Ini kenapa buka warung di sini? Saya padahal sekampung dengan dia, tapi kenapa giliran punya warung dekat rumah saya? Kenapa nggak di sana di Sumedang? Akhirnya saya melihat dia dengan pandangan musuh. Kenapa Anda memandangnya musuh? Karena Anda cinta dunia. Semua orang yang cinta dunia dipastikan hatinya penuh dengan permusuhan. Dipastikan.
Jadi kalau Anda bertanya, siapa orang yang hatinya paling kotor? Jawabannya, pecinta dunia adalah orang yang paling dekil hatinya, paling kotor hatinya. Nomor 3, semua orang yang mencintai dunia hatinya penuh dengan dengki. Penuh dengan dengki. Cinta jabatan, dengki dengan siapapun yang dianggap saingan. Cinta perdagangan, dengki dengan siapapun yang dianggap saingan. Wajar aja saya jualan, dia jualan. Kenapa mesti saya melihatnya saingan dan musuh? Kenapa saya mesti melihatnya dengan dengki? Karena dunia telah menjadi cinta. Maka orang yang mencintai dunia dipastikan, bukan biasanya, dipastikan semua orang yang cinta dunia hatinya penuh dengan dengki. Waria, semua orang yang cinta dunia dipastikan ria. Cinta dunia, beli baju, tujuannya ria. Beli mobil, tujuannya ria. Beli handphone, tujuannya ria. Maka kadang-kadang kalau bicara, riaknya muncul. Coba ambil handphone yang harganya 30 juta, di bawah televisi yang kemarin kita beli seharga 50 juta. Apa perlu ngomong seperti itu? Semua pecinta dunia kehidupannya ria, penampilannya ria, mobilnya ria, sepatunya ria, handphonenya ria, rumahnya ria. Karena orang yang mencintai dunia akan menggunakan dunia untuk penampilan. Ketika dunia bagi Anda penampilan, maka dunia bagi Anda adalah ria. Ria. Kita mau kondangan, iya, saya tunggu 1/4 jam. Saya harus melihat baju-baju ini mana yang mesti dipakai. Kalau baju ini apa kata orang, ini apa kata orang. Coba lihat, rianya muncul. Udah ambil aja baju apa adanya. Kenapa harus berpikir tentang pandangan orang? Anda mencintai dunia sehingga Anda selalu ria dengan dunia yang Anda miliki. Berikutnya, semua orang yang mencintai dunia dipastikan hatinya penuh dengan suudzon. Datang tamu ke rumah, Assalamualaikum, paling juga bawa proposal. Datang tamu ke rumah, ini jangan-jangan minta sumbangan. Selalu suudzon. Pecinta dunia hatinya kotor. Dan banyak lagi jamaah sekalian yang saya hormati, kejahatan-kejahatan di balik cinta dunia. Maka tadi saya katakan, miliki dunia tapi jangan mencintainya. Kalau Anda memiliki dunia, Anda menguasainya. Tapi kalau Anda mencintai dunia, Anda dikuasai olehnya. Ulama-ulama kita menyebutkan 4 hukuman dahsyat bagi orang yang bercinta dengan dunia. 4 hukuman yang sangat sakit bagi siapapun yang memilih bercinta dengan dunia. Hukuman yang pertama, hammun la yanqati'u abadan. Hukuman yang kedua, syughlun la yatafarraghu minhu abadan. Hukuman yang ketiga, faqrun la yablughu ghinahu abadan. Hukuman yang keempat, amalun la tablughu muntahahu abadan. Itu 4 hukuman. Hukuman yang sangat menyakitkan karena bercinta dengan dunia. Hukuman yang pertama, hammun la yanqati'u minhu abadan. Jadi tadi disebutkan bahwa ada 4 hukuman bagi orang-orang yang mencintai dunia. Hukuman yang pertama adalah gelisah yang gak pernah habis-habisnya.
Hukuman yang kedua, belenggu kesibukan yang tidak ada henti-hentinya. Sibuk ke sana kemari, siang dan malam sibuk, seolah-olah nggak ada anak, nggak ada keluarga. Hukuman yang ketiga tadi adalah faqrun la yablughu ghinahu abada, rasa kurang yang tidak pernah menemukan rasa cukup. Kurang. Itu orang yang mencintai dunia. Hukuman yang keempat, wa amalun la yablughu muntahahu abadan. Orang-orang yang mencintai dunia panjang angan-angan sehingga enggak pernah melihat ada kematian. Sebagai penutup, sebetulnya kita baru berbicara bagian awal dari zuhud. Berbicara tentang hinanya dunia. Karena kata Ibnu Qayyim rahimahullah, seseorang tidak bisa berjalan di atas zuhud tanpa dua hal. Pertama, dia melihat dengan pandangan yakin betapa hinanya dunia. Dia melihat dunia ini adalah gunung es yang sangat besar. Perlahan-lahan gunung es ini terus mencair dan habis. Lalu yang kedua, dia melihat akhirat adalah permata, meskipun kecil tetapi abadi dan berharga mahal. Jadi inilah dua kacamata yang menjadi modal untuk zuhud. Lihat dunia sampai Anda melihat betapa hinanya dunia. Lihat akhirat sampai Anda melihat betapa mahal dan berharganya dunia, akhirat. Kalau Anda telah melihat dua hal ini, maka insya Allah Anda akan berjalan di atas zuhud. Maka kita baru berbicara pada bagian pertama, betapa hinanya dunia. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan tentang perjalanan zuhud. Kita sampai saat ini masih berbicara tentang kehinaan dunia. Sebagai penutup, kita ingin menyampaikan beberapa petuah-petuah dari kaum salafus saleh tentang dunia. Jemaah sekalian, Imam Hasanul Basri mengirimkan surat yang sangat panjang kepada Umar bin Abdul Aziz sesaat setelah beliau dibaiat menjadi Amirul Mukminin. Kita mengambil bagian potongan kecil saja. Beliau mengatakan, wahai Amirul Mukminin, fa inna dunya daru dha'nin laysat bidari maqam. Wahai Amirul Mukminin, dunia ini hanyalah tempat berlalu, bukan tempat tinggal. Wa innama unzila ilaiha Adamu uqubatan. Dan Adam diturunkan di dunia ini sebagai hukuman, bukan sebagai nikmat. Fahdharha ya Amirul Mukminin, maka lihatlah dunia penuh dengan kewaspadaan wahai Amirul Mukminin. Fa inna zada minha tarkuha. Perbekalanmu menuju akhirat adalah dengan meninggalkan dunia. Engkau yang tak meninggalkan dunia enggak akan mampu mengumpulkan bekal untuk akhirat. Wal ghaniyyu fiha faqraha. Beliau mengatakan orang yang paling kaya di dunia adalah orang yang paling membutuhkannya. Semakin Anda membutuhkan dunia, Anda akan semakin miskin dengan dunia. Tapi orang yang paling kaya adalah orang yang paling qanaah. Masih panjang lagi sampai di situ. Berikutnya, Yahya bin Mu'adz rahimahullahu taala, seorang tabi'in, beliau mengatakan, tarkud dunya syadid wa fautul jannati asyad wa tarkud dunya mahrun lil jannah. Beliau mengatakan, meninggalkan dunia itu berat, tapi kehilangan surga jauh lebih berat. Masalahnya Anda tidak mendapatkan surga sebelum meninggalkan dunia. Meninggalkan dunia berat, namun kehilangan surga lebih berat. Masalahnya Anda tidak mendapatkan surga kecuali dengan meninggalkan dunia. Berikutnya jemaah sekalian yang saya hormati, masih Imam Yahya bin Mu'adz, beliau berkata, ya ibna Adam, la yazalu dinaka mumazzaqan madama qalbuka
yuhibbud dunya mu'allaqan. Beliau mengatakan, wahai anak Adam, agamamu akan tercabik-cabik sepanjang hatimu mencintai dunia. Agamamu tercabik-cabik sepanjang engkau masih cinta dengan dunia. Bukan berarti kau harus miskin, tapi seperti yang saya katakan, miliki dunia tanpa mencintainya. Sebab jika engkau tetap memilih hubungan cinta dengan dunia, sepanjang itu agamamu akan tercabik-cabik. Salat zuhurmu tercabik-cabik karena kesibukanmu dengan perdagangan. Salat subuhmu tercabik-cabik disebabkan karena kelalaianmu dalam tidur. Baik, sedikit lagi. Sebagai penutup, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, kata Ibnu Mas'ud, semua manusia di dunia ini adalah tamu. Dan apapun yang dimiliki seorang tamu adalah pinjaman. Tamu akan kembali, pinjaman pun akan dikembalikan. Jadi kata Ibnu Mas'ud seperti itu, kita semuanya tamu. Semua yang dimiliki tamu adalah pinjaman. Tamu akan kembali dan pinjaman harus diserahkan. Berapa lama Anda jadi tamu di sini? Anda bukan penduduk di dunia ini, tamu saja. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini pertemuan kedua tentang zuhud. Beberapa petikan penting pertemuan yang lalu. Yang pertama, bahwa yang dimaksud dengan dunia tidaklah sebatas harta saja, tetapi dunia adalah segala yang tidak berhubungan dengan Allah dinamakan dengan dunia. Maka harta yang berhubungan dengan Allah, misalnya uang yang dimanfaatkan untuk infak, dimanfaatkan untuk umrah, itu tidak dinamakan dengan dunia. Pembicaraan kita yang ada hubungannya dengan Allah tidak dinamakan dengan dunia. Nah, adapun obrolan-obrolan kita yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Allah, itu dinamakan dengan dunia. Maka Imam Al-Hannad As-Sirri rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan dunia itu harta, penampilan, jabatan, pergaulan. Lalu beliau menyimpulkan, segala yang tidak ada kaitan dan hubungannya dengan Allah dinamakan dengan dunia. Ini berarti jemaah sekalian, agama ini ingin agar segala yang kita miliki berhubungan dengan Allah. Saya punya anak, harus menjadi anak yang saleh supaya berhubungan dengan Allah. Saya punya harta, harus diambil dengan cara yang halal, lalu dibelanjakan sesuai dengan perintah Allah agar tidak dinamakan dengan dunia. Kemudian kita juga sudah sampaikan bahwa orang-orang yang ambisi dunia akan dihukum oleh Allah dengan 4 hukuman. Hukuman yang pertama, hammun la yanqati'u abadan, gelisah yang tidak pernah berhenti, siang dan malam, pagi dan sore, gelisah terus. Tidak untung gelisah, tetapi untung pun gelisah. Yang kedua, hukuman yang kedua adalah wasyughulun la yatafarraghu minhu abada, kesibukan yang tidak pernah henti-hentinya. Seolah-olah tidak ada anak, seolah-olah tidak ada istri, seolah-olah tidak ada orang tua. Kesibukan sangat dahsyat sehingga ia tidak pernah hidup untuk keluarga, istri, anak-anak dan lain-lain.
Jadi ternyata kehidupan sibuk yang dianggap orang sebagai bentuk kehidupan modern, dalam kacamata agama kita itu adalah hukuman Allah. Ketika Anda tidak menjadi bagian hidup bagi anak-anak, tidak menjadi bagian dari kehidupan istri, Anda tidak menjadi bagian hidup orang tua Anda, disebabkan karena Anda sibuk di sana dan di sini, itu hukuman. Bagaimana mungkin Anda melihat bisnis Anda ini nikmat sehingga Anda setiap saat dengan bisnis? Istri dan anak-anak Anda adalah nikmat. Kenapa tidak ada waktu untuk mereka? Hukuman yang kedua adalah wa faqarun la yablugh ghinahu abada. Setiap orang-orang yang ambisi duniawi nggak pernah merasa cukup, selalu kurang dan kurang. Lalu hukuman yang keempat, wa amalun la yablugh muntahahu abada. Setiap orang yang ambisi duniawi pasti panjang angan-angan sehingga tidak melihat adanya kematian. Di panjang angan-angan tuh ternyata bagian dari hukuman Allah terhadap orang-orang yang ambisi duniawi. Bahasa sederhananya, ambisi duniawi ini adalah rakus. Anda ingin uang, nggak jadi soal kalau sekedar ingin. Bahkan di antara nikmat Allah, di antara hikmah Allah, setiap kita menginginkan apapun yang menjadi kebutuhan. Sangat berbahaya kalau sampai kita tidak ingin terhadap kebutuhan kita. Itu bahaya. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala memfitrahkan setiap manusia menginginkan apapun yang menjadi kebutuhan. Uang adalah kebutuhan, maka saya menginginkannya. Keturunan adalah kebutuhan, maka saya ingin untuk menikah. Jadi Allah memfitrahkan hati manusia menginginkan segala yang menjadi kebutuhan. Tetapi keinginan terhadap kebutuhan kalau tidak dikendalikan dengan iman akan menjadi rakus. Berbeda antara iman dengan rakus. Iman itu baik, iman itu, keinginan itu alamiah, fitrah. Tapi kalau keinginan ini dibiarkan, tidak dikendalikan, maka dia menjadi rakus. Rakus inilah yang bahasa sederhananya dinamakan dengan ambisi. Baik, jemaah sekalian yang saya hormati, malam ini kita lanjutkan pembahasan tentang zuhud. Pertama adalah ahwalun nas ma'ad dunya. Kondisi-kondisi manusia berhadapan dengan dunia. Kondisi paling mulia di mana seseorang berhadapan dengan dunia adalah kondisi zuhud. Ini kondisi yang paling mulia. Kapan seseorang dinamakan zuhud? Jawabannya ketika kehadiran dunia nampak sebagai sebuah kegelisahan. Apabila ada uang, makin banyak harta, justru Anda gelisah dengan uang yang bertambah. Justru Anda gelisah dengan harta yang terus bertambah. Ketika Anda memandang harta yang terus bertambah dengan pandangan gelisah, ini yang dinamakan dengan zuhud. Bagaimana mungkin orang yang zuhud melihat harta yang bertambah, keuntungan yang berlipat ganda? Bagaimana mungkin mereka melihatnya dengan kacamata gelisah? Jawabannya jemaah sekalian, karena orang-orang yang zuhud tidak melihat dunia lepas dari akhirat. Ketika mereka melihat harta yang bertambah, mereka ingat perhitungan di depan Allah Azza wa Jalla. Ketika keuntungan bisnis terus berlipat ganda, mereka ingat bahwa akan ada hisab yaumul qiyamah. Ini akan ada hitung-hitungannya di depan Allah Azza wa Jalla. Dapat dari mana, dibelanjakan kemana,
Ini dua pertanyaan untuk harta. Dapat dari mana, dibelanjakan untuk apa? Jadi orang-orang zuhud melihat harta yang banyak, keuntungan yang berlimpah dengan kacamata akhirat, sehingga mereka melihatnya dengan kesedihan dan kegelisahan. Mereka gelisah dengan uang yang banyak. Kenapa gelisah? Sekali lagi, karena mereka tidak melihat uang ini dengan hawa nafsu. Mereka tidak melihat uang ini untuk kepuasan. Mereka melihat uang dan harta dengan kacamata hisab, perhitungan di depan Allah Azza wa Jalla. Dapat dari mana? Dibelanjakan ke mana? Ini dia. Ini kondisi paling mulia berhadapan dengan dunia. Anggaplah harta. Apabila Anda gelisah melihat harta, gelisah bukan disebabkan karena sadar akan ada hitung-hitungan atas harta ini di depan Allah Azza wa Jalla, dan Anda ragu apakah nanti perhitungan ini akan mulus ataukah perhitungan ini akan susah, sehingga Anda melihat harta yang bertambah dengan gelisah. Gelisah karena sadar Anda bahwa harta ini adalah perhitungan di depan Allah. Inilah yang dinamakan dengan zuhud. Di Saudi Arabia ada seorang laki-laki yang bagi saya sangat inspiratif. Abdul Aziz Ar-Rajhi, pemilik Bank Rajhi. Beliau juga pemilik perusahaan-perusahaan raksasa. Di Saudi Arabia dia punya bank yang paling kokoh selain bank nasional setempat. Setelah beliau sampai di usia tua, nampaknya beliau berpikir harus mempersiapkan diri bertemu dengan Allah. Apa yang dia lakukan dengan uang yang jumlahnya triliunan tersebut? Masing-masing anak diberikan satu perusahaan, 1, 2, 3. Selebihnya wakaf untuk Islam dan kaum muslimin. Dia sendiri tidak, dia sendiri hidup menjadi orang yang apa adanya. Bekerja bersih-bersih masjid. Ya, seorang miliuner bekerja bersih-bersih masjid dengan kediaman yang sederhana, ya, dan pekerjaan seperti itu. Di mana kekayaan? Dia melepaskan diri dari kekayaan. Dia tidak mau berjumpa dengan Allah dengan membawa kekayaan. Nabi kita SAW ini saya sampaikan pertemuan lalu, dalam catatan Imam Al-Qurtubi rahimahullah, kondisi ekonomi Nabi kita tidaklah stabil dalam satu keadaan. Imam Al-Qurtubi mengatakan Nabi kita SAW pernah sangat kaya raya. Secara khusus setelah selesai penaklukan Hunain dan setelah selesai penaklukan Khaybar, beliau sangat kaya raya. Sampai-sampai setelah selesai perang Hunain, unta sebanyak 1 lembah. Ketika sejarawan menyebutkan 1 lembah, berarti sudah susah dihitung. Kalau cuma 2 disebut angkanya 2. Kalau cuma 300 disebut angkanya 300. Tapi sejarawan mengatakan Nabi kita SAW usai perang Hunain mendapatkan bagian ghanimah yang sangat banyak. Antara lain adalah unta sebanyak 1 lembah. Namun unta 1 lembah ini semuanya disedekahkan oleh Nabi SAW kepada laki-laki yang bernama Uyainah. Akhirnya Uyainah ini masuk Islam. Walaupun kemudian Uyainah ini murtad di zaman Abu Bakar, tapi kemudian dia masuk Islam lagi di zaman Umar radhiyallahu anhu. Baik. Jadi Nabi kita pernah sangat kaya raya. Selesai perang Khaybar,
Nabi kita SAW mendapatkan bagian yang sangat besar sehingga beliau mampu menabung kebutuhan rumah tangga sampai beberapa tahun. Awalnya Nabi SAW menabung untuk kebutuhan keluarga. Awalnya. Tapi Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Nabi kita tidak lama menabung. Setelah itu semuanya diberikan lagi. Beliau menabung untuk kebutuhan 1 tahun. Tapi tidak berlalu berapa 2-3 bulan, tidak nyampe 3 bulan Nabi kita SAW merasa nggak baik sehingga beliau berhenti menabung. Semuanya dihibahkan, diwakafkan, disedekahkan kepada kaum muslimin. Baik, jadi Nabi kita pernah sangat kaya raya. Beliau pun pernah sangat miskin sampai-sampai 3 bulan berturut-turut seluruh istri-istri beliau tidak bisa memasak. Lantas bagaimana keadaan ekonomi Nabi SAW ketika beliau wafat? Beliau wafat dengan keadaan ekonomi yang pas-pasan. Bahkan sesekali tidak pas. Pas-pasan, bahkan sesekali nggak pas. Bahkan ketika beliau wafat, beliau punya tanggungan hutang terhadap seorang Yahudi. Hanya saja ada baju besi yang memang menjadi gadai untuk hutang tersebut. Beliau berhutang tapi ada gadai. Ini namanya pas-pasan. Ngutang nggak ada gadai, itu nggak pas-pasan. Maka jemaah sekalian yang saya hormati, itulah kesimpulan Imam Al-Qurtubi, bahwa Nabi kita SAW wafat dengan keadaan ekonomi sekedar cukup. Jemaah sekalian, saat ini Anda sedang berjuang untuk anak-anak. Anda harus membangun masa depan anak-anak ini. Anda butuh uang. Silakan uang ini dimanfaatkan untuk membangun masa depan anak-anak. Tapi alangkah indahnya ketika semua anak-anak sudah mandiri dan Anda punya kekayaan, ini kekayaan wakafkan. Ambil sekedar kebutuhan Anda, selebihnya wakafkan. Kapan itu? Nanti kalau udah tua. Tua dalam arti kata setelah anak-anak Anda udah mandiri. Anak pertama udah mandiri, kedua, ketiga, berapa nih anaknya? Anggap 12. Ketika seluruh anak-anak 12 orang sudah mandiri dan Anda masih memiliki kekayaan, sudah, kekayaan ini wakaf. Ambillah sekedar kebutuhan. Misalnya ada 5 ruko gitu, sudah, kebutuhan saya cukup dengan 1 ruko, selebihnya wakaf. Usahakan Anda kembali kepada Allah tanpa kekayaan. Kenapa demikian? Dengar rahasia. Anda mau rahasia kan? Sekiranya Anda wafat tanpa catatan kekayaan, Anda wafat membawa tawadhu ke depan Allah. Anda wafat tanpa kekayaan, berarti Anda menjumpai Allah membawa tawadhu, membawa rendah hati. Dan Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqal dzarratin min kibr. Tidak masuk surga seseorang yang dalam hatinya ada sombong. Dan sombong itu tidak hilang kecuali dengan tawadhu. Sombong itu tidak hilang kecuali dengan tawadhu. Kadang-kadang yang membuat sombong adalah uang, kadang-kadang harta, kadang-kadang jabatan. Oleh sebab itu jemaah sekalian, saya berpikir bahwa nanti sekiranya hidup ini sampai di usia tua, Anda pun melihat seluruh darah daging Anda telah hidup mandiri, lalu di tangan Anda masih ada kekayaan yang lebih dari kebutuhan Anda, wakafkan semuanya. Wakafkan semuanya. Tetapi bukan berarti 100%. Ambillah sekedar kebutuhan. Niat Anda pertama, Anda ingin hidup seperti Nabi. Nabi wafat dengan kondisi ekonomi sekedar cukup. 1. Nomor 2, ini yang paling agung. Anda wafat tanpa kekayaan, berarti Anda menjumpai Allah membawa tawadhu, membawa rendah hati. Dan itu luar biasa. Baik, ini nomor 1.
orang yang paling mulia di hadapan harta adalah orang paling zuhud, yaitu orang-orang yang melihat harta, melihat dunia dengan hati yang sedih, dengan hati yang gelisah. Uangnya bertambah, hatinya sedih. Hartanya bertambah, hatinya gelisah. Kenapa? Mereka tidak melihat harta dengan hawa nafsu. Mereka tidak melihat uang dengan kepuasan. Mereka melihat uang dan harta ini dengan kacamata akhirat. Maka mereka melihat harta lalu nampaklah perhitungan di depan Allah. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ini ayat sering kita baca. Tapi kalau sampai ayat ini tidak merubah apa-apa dalam diri kita, la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ada yang berubah dengan ayat ini? Enggak ada yang berubah. Rakusnya bertambah, ambisinya makin gila. Baik. Yang kedua, kondisi yang kedua ini dinamakan kondisi ridha. Yang pertama zuhud, yang kedua ridha. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang tidak gelisah dengan adanya dunia. Mereka pun tidak sedih dengan bertambahnya harta. Mereka tidak sedih dengan namun mereka tidak bergembira dengan adanya harta. Sedih tidak, ini harta banyak, dia nggak sedih seperti orang zuhud. Tapi dia nggak gembira. Sekiranya Anda berikan emas yang ada di Monas, dia pun nggak akan tersenyum, dia pun nggak akan gembira. Rata-rata para sahabat ada di level yang kedua ini, seperti dikisahkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala berkisah, kata beliau, aku telah bertemu dengan banyak sahabat Nabi SAW, tidak satu pun mereka yang gembira dengan dunia. Tidak satu pun mereka yang gembira dengan dunia. Abdurrahman bin Auf, betapa kayanya beliau. Utsman bin Affan, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, betapa kaya rayanya mereka. Tapi apakah mereka gembira dengan kekayaan itu? Enggak. Karena mereka enggak gembira dengan kekayaan, Anda tidak melihat kekayaan itu dalam pakaian. Anda enggak melihat kekayaan itu di dalam sandal mereka. Anda enggak melihat kekayaan itu dalam kendaraan mereka. Kalau Anda masih melihat kekayaan dalam penampilan, ini orang yang masih gembira dengan kekayaan. Anda melihat kekayaan itu dari penampilan, dari merek handphone, dari kendaraan yang dipakai. Kalau kekayaan ini masih muncul dalam penampilan, ada gembira. Ini bukan orang yang ridho. Ini bukan orang yang ridho. Orang yang ridho, mereka tidak seperti orang-orang yang zuhud, yakni bersedih dengan adanya kekayaan, gelisah dengan adanya harta. Itu orang zuhud. Adapun orang-orang yang ridho, mereka hanya tidak gembira dengan kekayaan. Baik. Kemudian pada level yang ketiga dinamakan level qanaah. Dinamakan dengan level qanaah. Siapa itu? Saya kira antum rata-rata ada di level yang ketiga ini. Orang-orang yang gembira dengan adanya uang, dengan adanya harta, sehingga harta itu nampak dalam penampilan, harta itu muncul dalam kendaraan. Anda gembira dengan uang, Anda gembira dengan harta. Hanya saja Anda tidak pernah mengambilnya dengan jalan-jalan yang diharamkan. Jadi meskipun harta bagi Anda sebuah kegembiraan, sebuah kebahagiaan, namun Anda tidak tergoda dengan pintu-pintu yang haram. Karena sebagian orang, oleh karena mereka melihat harta adalah kebahagiaan, mereka tergoda dengan pintu-pintu yang haram, tergoda dengan riba, tergoda dengan investasi-investasi yang merugikan orang lain. Orang-orang yang qanaah Anda seperti itu. Mereka gembira dengan dunia, mereka bahagia dengan uang, namun bahagia dan gembira mereka dengan uang dan harta tidak membuat mereka tergoda
dengan pintu-pintu yang haram. Insyaallah antum ada di sini. Insyaallah taala. Walaupun 2 hari 2 hari mungkin dalam setahun Anda menjadi di level yang kedua. Sekali dalam setahun mungkin ada di level yang pertama. Karena hati kita ini bolak-balik jamaah sekalian. Namun hampir dipastikan bahwa kondisi stabil kita adalah kondisi qanaah ini. Baik. Hanya inilah 3 jalan yang terhormat di depan dunia. Hanya ini 3 jalan yang terhormat di hadapan dunia. Nah, adapun jalan yang tercela di hadapan dunia adalah tamak atau hirsun atau rakus atau ambisi. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang gembira dengan uang. Mereka bangga dengan harta, sehingga mereka gelap mata dengan pintu-pintu yang haram. Ini riba, ini manipulasi, ini gambling, masa bodoh. Karena udah terlanjur melihat betapa bahagianya punya uang banyak, mereka jadi gelap mata, tak nampak lagi pintu-pintu haram. Ini dinamakan dengan tamak. Ini jalan yang tercela. Lalu ada satu jalan lagi, tidak tercela, tidak juga terpuji, yaitu Anda yang mencari dunia hanya sekedar kebutuhan, mencari uang sekedar makan, mencari uang sekedar uang sekolah anak. Anda mencari uang untuk menutupi kebutuhan, ini dinamakan dengan ittirar atau muttar. Baik, jemaah sekalian yang saya hormati, itulah beberapa kondisi-kondisi manusia di hadapan dunia. Sekarang mari kita lihat apa hakikat dari zuhud yang sesungguhnya. Mudah-mudahan antum masih ingat bahwa zuhud itu memiliki 2 bagian. Pertama, mengenal betapa hinanya dunia. Yang kedua, melihat betapa indahnya akhirat. Zuhud itu dibangun di atas 2 pandangan ini. Ketika Anda melihat hinanya dunia, Anda pun melihat indahnya akhirat, sehingga Anda meninggalkan hinanya dunia karena Anda telah melihat indahnya akhirat. Itu yang dinamakan dengan zuhud. Maka orang yang tidak melihat hinanya dunia tidak akan berjalan menuju zuhud. Lihat dulu dunia ini hina. Baik. Apa yang dimaksud dengan zuhud? Hakikat dari zuhud itu sendiri apa? Ada beberapa komentar-komentar, definisi-definisi di kalangan ulama tentang zuhud. Jemaah sekalian yang saya hormati, Imam Ghazali rahimahullah mengatakan zuhud itu adalah insirafur raghbati 'ani syai' ila ma huwa khairun minhu. Mengalihkan keinginan dari yang baik karena ada yang lebih baik. Dunia ini secara umum baik karena tidak ada akhirat tanpa dunia. Kita butuh dunia ini karena di sini kita temukan jembatan menuju surga. Walaupun banyak orang memanfaatkan dunia menjadi jembatan menuju neraka, tapi secara umum dunia ini baik, maka Allah tabaraka wa ta'ala mendomisilikan kita di dunia ini. Lalu zuhud itu, kata Imam Ghazali, mengalihkan keinginan dari yang baik menuju yang lebih baik. Yang lebih baik adalah akhirat. Allah berfirman, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik. Akhirat itu lebih baik. Seseorang ditanya, kenapa akhirat itu lebih baik? Alias kenapa surga itu lebih baik? Beliau mengatakan di surga semuanya cukup. Beliau mengatakan di surga enggak ada rasa sedih, enggak ada rasa sakit sedikit pun di sana. Lalu
seseorang ditanya lagi, apa bahagianya akhirat? Beliau mengatakan sambil menangis, akhirat itu bahagia karena di sana ada Rasulullah SAW. Baiklah. Jadi zuhud itu, kata beliau, mengalihkan keinginan dari yang baik menuju keinginan yang lebih baik, yaitu akhirat. Jemaah sekalian yang saya hormati, definisi terindah untuk zuhud datang dari Imam Yunus ibn Maisarah, seorang tabi'in. Beliau menyebutkan ada 3 hakikat zuhud. Tanpa 3 hakikat ini tidak dinamakan seseorang zuhud. Dan saya ingin jelaskan dari 3 hakikat zuhud yang nanti akan disampaikan Imam Yunus, semuanya tidak ada yang bersinggungan dengan harta. Karena bagi Imam Yunus rahimahullah ta'ala, zuhud itu adalah ibadatul qulub, ibadah hati. Bukan soal harta atau soal uang, bukan itu soal zuhud. Zuhud itu adalah soal hati. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, betapapun kaya rayanya Sulaiman alaihi salam, beliau adalah orang yang zuhud. Betapapun kaya rayanya Uthman, betapapun kaya rayanya Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq, mereka kaya raya, tapi mereka adalah imam-imam orang yang zuhud. Imam Abdullah bin Mubarak bahkan menulis satu buku namanya Az-Zuhud. Ada beberapa buku tentang zuhud, ada Az-Zuhud Imam Ahmad. Di antara kitab zuhud yang terbaik ditulis oleh Imam Ibn Mubarak, Abdullah bin Mubarak. Tapi apakah Anda tahu bahwa Abdullah bin Mubarak adalah seorang pedagang yang kaya raya? Dari tangan bisnismen kaya raya Abdullah bin Mubarak lahir sebuah mahakarya terbaik tentang zuhud. Baik, Imam Hasanul Basri rahimahullah ta'ala, ulama tabi'in yang sangat tajam berbicara tentang hinanya dunia, seolah-olah dia tidak pernah menyentuh dunia. Tapi apakah Anda tahu bahwa Imam Al-Hasanul Basri seorang pedagang garmen yang juga kaya raya? Ini bagaimana ini? Mereka bicara zuhud padahal mereka orang kaya. Sekali lagi saya katakan, zuhud itu bukan soal uang dan kaya. Zuhud itu ibadah hati. Apabila 3 hal berikut ini ada di dalam hati Anda, Anda orang yang zuhud meski kekayaan Anda bahwa Anda memiliki Indonesia. Bisa nggak tuh? Bisa aja kalau Allah mau. Baik. Apa 3 hakikat zuhud? Dan saya lihat rata-rata ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami zuhud persis seperti apa yang disampaikan oleh Imam Yunus ibn Maisarah al-Jublani rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, laisa az-zahadatu fid dunya bi tahrimil halal wala idha'atil mal. Zuhud itu bukan berarti mengharamkan yang halal, bukan pula dengan membuang-buang uang. Ini ada uang yang halal, enggak, saya enggak menyentuh. Bukan itu zuhud. Tetapi zuhud itu kata beliau ada 3. Yang pertama, an takuna bima fi yadillahi awthaqa minka bima fi yadik. Bahwa engkau lebih percaya dengan apa yang Allah miliki dibandingkan apa yang kau miliki. Itu zuhud. Anda lebih percaya, Anda lebih tenang dengan apa yang Allah punya dibanding apa yang Anda punya. Contoh, tentu Anda punya kebutuhan untuk Anda pribadi, untuk keluarga, untuk anak-anak. Anda punya kebutuhan. Dan untuk kebutuhan-kebutuhan ini Anda punya usaha. Namun demikian Anda lebih tenang dengan apa yang dimiliki Allah dibanding apa yang Anda miliki. Itu zuhud. Kalau sampai hati Anda lebih tenang dengan apa yang Anda punya,
Sampai Anda tidak merasakan apa yang Allah punya, Anda bukan orang yang zuhud. Gimana keadaan uang kita, Pak? Tanya istrinya. Oh, masih ada 50 miliar lagi, Pak. Oh ya, kalau begitu tenang aja. Saya kira rata-rata kita seperti itu. Tenang karena uang ada, enggak tenang karena uang. Saya tadi udah bilang PSBB itu bukan di jalan, bukan di luar. PSBB itu sesungguhnya adalah di dompet. Itu PSBB yang sesungguhnya. Seumur-umur saya ngaji ke sini nggak pernah semacam ini di jalan raya. Padahal PSBB. Saya pikir, oh PSBB itu bukan di luar. Di dalam dompet saya PSBB. Oh, dompet saya PSBB banget. Baik jemaah sekalian, Anda punya, Allah punya, namun Anda tidak tenang dengan apa yang Anda punya. Anda lebih tenang dengan apa yang Allah punya. Itu zuhud. Itu zuhud. Anak-anak berangkat naik, yang satu SMP, satu SMA, satu perguruan tinggi. Tapi kemudian dia punya bisnis terus berkembang. Hatinya nyaman, tenang. Kenapa tenang? Kalau bahasa gampangnya, masa depan anak saya udah asuransikan. Ini orang-orang model begini bukan orang zuhud. Karena sekarang tipe orang seperti itu. Mereka merasa untung padahal mereka dikibulin. Pendidikan anak diasuransikan. Sehingga 5 orang anak semuanya diasuransikan. Lalu dia tenang dengan itu semuanya. Sebetulnya bank yang tenang. Begitu masuk uang Anda dia kipas-kipas begitu. Masa depan anak Anda tergantung bank ini. Kalau dia nanti tidak bangkrut, selamat. Tapi kalau dia kalau misalnya dia bangkrut, entah apa jadinya. Tapi intinya jemaah sekalian, zuhud itu kata Imam Yunus, ketika Anda lebih tenang dengan apa yang Allah miliki dibanding apa yang Anda miliki. Saya punya uang, tapi saya nggak tenang dengan uang ini walaupun banyak. Saya lebih tenang dengan apa yang Allah miliki. Ya, saya lebih tenang dengan apa yang Allah miliki. Makanya pagi dan sore ada zikir. Saya lihat zikir ini didhaifkan oleh Syekh Albani. Ibn Katsir rahimahullah menhasankan. Mayoritas ulama juga menhasankan zikir. Membacakan 7 kali pagi sore hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Zikir ini tidak dimasukkan Ustaz Yazid dalam zikir pagi dan petang. Tapi ada di dalam zikir pagi petang yang ditulis oleh Syekh Sa'ad Al-Qahtani. Sa'id Al-Qahtani. Hasbiyallah wa ni'ma hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil. Baik, ini zuhud yang pertama. Anda punya uang tapi Anda enggak tenang dengan itu. Anda lebih tenang dengan perlindungan dari Allah Azza wa Jalla. Barangkali Anda menyewa sapam untuk rumah Anda aman. Anda bilang tenang saja, di luar ada sapam. Anda bukan orang yang zuhud. Anda tenang dengan apa yang Anda miliki. Kenapa Anda tidak tenang dengan apa yang dimiliki Allah? Dan ini bahaya. Ketika kita lebih tenang dengan apa yang kita miliki, biasanya kita tidak melihat apa yang dimiliki oleh Allah. Baik, ini zuhud yang pertama. Lalu zuhud yang kedua, wa an yakuna haluka fil musibati wa haluka in lam tusab biha sawa. Keadaanmu dalam musibah dan nikmat sama saja. Maksudnya apa? Sewaktu kerja biasa, sekarang PHK biasa. Itu zuhud. Kalau sewaktu kerja, uang ada, bisnis berjalan, senyum kemana-mana. Begitu sekarang pekerjaan mandek, bisnis mandek, mengeluh ke sana kemari. Ya, kalau udah ketemu orangnya kayak entah apa yang nggak ada senyumnya sama sekali. Kasihan banget. Uang ada, Anda tersenyum, uang tak ada, Anda seperti ini. Anda bukan orang yang zuhud.
Karena zuhud itu yang kedua adalah apabila keadaan Anda dalam musibah dan dalam nikmat sama saja, dalam keadaan baik, dalam keadaan buruk biasa aja, dalam keadaan bisnis lancar, dalam keadaan bisnis terkendala biasa aja. Udah 3 hari saya nggak bisa tidur. Kenapa? Bisnis yang di sana terkendala corona. Zuhud itu, kata Imam Yunus, keadaanmu dalam keadaan baik dan keadaanmu dalam keadaan buruk sama. Senyummu dalam keadaan baik tidak lebih lebar dibanding senyummu dalam keadaan baik. Lalu yang ketiga, zuhud yang ketiga, wa an yakuna dhammuka wa madihuka fil haqqi sawa. Puji dan caci orang bagi Anda sama saja. Kalau pujian orang membuat hati Anda bahagia, celaan orang membuat hati Anda terluka, Anda bukan orang yang zuhud. Anda bukan orang yang zuhud. Tapi tentu dalam kebenaran ya, di dalam kebenaran. Adapun di luar kebenaran enggak. Di dalam kebenaran. Kalau misalnya Anda melakukan kejahatan dicela orang, lalu Anda sakit, itu wajar karena Anda dalam kejahatan. Tapi di dalam kebenaran, Anda di dalam menjalankan sunnah, Anda di dalam tauhid, dicaci, dipuji. Imam Yunus mengatakan, apabila di dalam kebenaran cacian dan pujian sama saja, itu namanya zuhud. Adapun apabila pujian membuat Anda berjalan ke depan, cacian membuat Anda mundur ke belakang, ini tidak dinamakan dengan zuhud. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, inilah 3 zuhud, dan coba Anda lihat 3 zuhud dalam definisi Imam Yunus Ibn Maysarah Al-Jiblani rahimahullah. Sama sekali tidak ada pembicaraan uang, harta. Kenapa? Karena zuhud itu bukan ibadah harta, tetapi zuhud itu adalah ibadah hati. Gimana? Udah hafal 3-tiganya? Yang pertama, ketika engkau lebih tenang dengan apa yang dimiliki Allah ketimbang apa yang kau miliki, apalagi yang dimiliki orang lain. Yang kedua, ketika keadaanmu dalam ujian, di dalam nikmat dan di dalam musibah sama saja. Lalu yang ketiga, apabila di dalam kebenaran pujian dan cacian sama saja. Pujian tidak membuat Anda semangat, cacian tidak membuat Anda murung. Itu dinamakan dengan zuhud. Bismillah, alhamdulillah. Kita lanjutkan sedikit lagi. Tadi saya sampaikan bahwa definisi zuhud terbaik apa yang disampaikan oleh Imam Yunus Ibn Maysarah. Dan definisi Yunus Ibn Maysarah rahimahullah ta'ala ini yang dikuatkan Imam As-San'ani rahimahullah dalam kitab Subulus Salam. Meskipun dalam kitab Subulus Salam Imam As-San'ani hanya menyebutkan bagian yang pertama. Padahal tadi ada 3 hakikat zuhud, namun beliau mengatakan zuhud itu ya hanya dengan menyebutkan bagian yang pertama saja. Jemaah sekalian yang saya hormati, Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, beliau berkata, asluz zuhdi ar-ridha anillah. Beliau mengatakan zuhud itu berasal dari hati yang ridha dengan Allah. Artinya kalau Anda ingin menyimpulkan zuhud di dalam satu kata, zuhud itu adalah ridha. Ada uang ridha, enggak ada uang ridha juga. Dicaci oleh orang ridha, tapi dipuji oleh orang ridha juga. Selalu ridha dengan setiap keadaan-keadaan hidup.
Kata Imam Al-Fudail rahimahullah ta'ala bahwa zuhud itu berasal dari sikap ridho kepada Allah Azza wa Jalla. Ridho Anda lihat di ayat terakhir surat Al-Bayyinah, betapa indahnya ridho. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Anda yang selalu berjuang ridho kepada Allah, niscaya Anda akan menemukan keridhaan Allah. Ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala menuliskan, menetapkan bahwa Anda menjalani kesulitan, Anda nggak melihat kesulitannya terpisah dari Allah. Tapi begitu kesulitan datang, nomor satu Anda sadari ini datang dari Allah, sehingga Anda ridho. Misalnya ketika Anda difitnah oleh orang lain, Anda tidak akan ridho kalau Anda melihat fitnah ini dari orang lain. Kembalikan fitnah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fitnah ini terjadi memang dari si fulan, tapi sebelum hari ini si fulan memfitnah 50.000 tahun yang lalu Allah telah mencatatkan ini. Maka Anda melihat fitnah ini datang dari Allah, sehingga Anda ridho. Lepaskan semua manusia dari musibah, hubungkan semua manusia dengan Allah, Anda akan ridha. Semua musibah yang Anda hubungkan dengan manusia dan tidak dihubungkan dengan Allah, itu yang membuat Anda sakit. Si fulan meninggal, iya, dokternya salah obat, itu sakit itu. Kamu di PHK, iya, karena bagian personelianya memang orangnya jahat. Itu sakit itu. Agama tak mengajarkan demikian. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, lihat ujian dengan 6 kacamata. Kacamata yang pertama, kacamata tauhid, bahwa ujian bentuk apapun datang dari Allah. Memang ada orang yang jahat, tapi orang yang jahat ini hanya jalan bagi ujian itu. Ujian itu sendiri 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, ujian Anda ini sudah ditulis oleh Allah. Lalu kemudian jalan ujian ini adalah fulan, jalan fitnah ini adalah fulan. Oleh sebab itu, apabila Anda ingin hati ridha dengan sebuah ujian, lepaskan semua manusia dari ujian itu. Hubungkan ujian itu dengan Allah. Subhanallah, betapa luar biasanya Allah Azza wa Jalla. Ujian yang membuat kita menangis, begitu dihubungkan dengan Allah, hati ini langsung menjadi salju. Sementara ketika ujian ini Anda hubungkan dengan seseorang, hati ini langsung menjadi bara, panas, tidak bisa tidur, emosi, ya, jantung deg-degan. Anda mau jantung Anda kambuh? Enggak mau kan? Ya sudah. Ujian apapun bentuknya, hubungkan dengan Allah. Hanya menghubungkan ujian dengan Allah, hati menjadi salju. Baik. Fudail bin Iyad mengatakan bahwa zuhud itu dalam satu kata adalah ridho. Ridho kepada Allah Azza wa Jalla. Yang terakhir sebagai penutup, Sufyanul Tsauri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan zuhud itu adalah qasrul amal. Zuhud itu adalah pendek angan-angan. Maksudnya zuhud itu adalah selalu melihat kematian dekat. Ini alhamdulillah dalam suasana corona ini, ibadah yang sangat luar biasa adalah ingat mati. Tiap hari kita ingat mati. Dulu sebelum ada corona, ingat mati ini mungkin sekali seminggu kita ingat mati. Padahal ingat mati itu ibadah, bukan? Dari mana Anda tahu ibadah? Karena diperintah oleh Nabi SAW. Beliau bersabda, aksiru zikra min lazzat. Kata Nabi, banyak-banyaklah ingat mati. Beliau perintahkan, maka ingat mati adalah ibadah. Ternyata ibadah yang satu inilah yang tidak Anda temukan selama ini. Datang corona, Anda takut. Tapi tahu nggak?
meski takut dengan corona, di sini Anda dapatkan ibadah. Kita berpikir jangan-jangan besok saya nih. Bagus. Subhanallah, berbeda sekali kafir dengan mukmin melihat kematian. Dalam sebuah hadis ini dhaif, tapi maknanya sahih. Nabi SAW bersabda, konon ini ucapan Ibnu Mas'ud. Makanya riwayatnya enggak kuat alias dhaif, tapi maknanya tepat. Kata Nabi SAW, apabila kata riwayat tersebut berkata, apabila seseorang di antara kalian akan meninggal sementara di tangannya ada benih, segera benih itu ditanam. Jadi meski sudah di gerbang kematian, Anda harus berjuang memberikan manfaat kepada orang yang berada dalam kehidupan. Kalau rata-rata kita mati, udah selesai urusan. Duduk melamun, ditegur nggak nyapa, disuruh makan tak enak, tidur tak nyenyak, kasihan banget. Jadi sudah mungkin besok giliran saya. Jadi soal mau besok mau tidak, kenapa Anda takut dengan kematian? Karena Anda nggak tahu siapa-siapa yang sudah ada dalam kematian itu. Kalau Anda tahu bahwa di dalam kematian ada Rasulullah, di dalam kematian ada Abu Bakar, di dalam kematian ada Umar, di dalam kematian bahkan ada orang tua Anda, di dalam kematian bahkan ada kakek dan nenek Anda, insya Allah Anda nggak terlalu takut. Saya yakin orang-orang yang Anda cintai yang telah sampai di kematian mungkin lebih banyak daripada orang-orang yang Anda cintai yang saat ini berada dalam kehidupan. Betul nggak? Betul aja ya. Kan usia Anda dengan saya nggak jauh beda. Udah 50 tahun belum? Alhamdulillah saya juga belum. Tapi kalau usia Anda sudah 50 tahun, sekali lagi saya tegaskan, orang-orang yang Anda cintai yang telah sampai pada kematian sudah lebih banyak dibanding orang-orang yang Anda cintai yang saat ini ada di atas kehidupan. Jadi ingat-ingatlah mereka yang sudah sampai di sana. Insya Allah Anda nggak terlalu takut. Ya. Lagi pula Anda takut mati membuat mati nggak datang. Saya takut agar mati enggak. Anda ingat mati enggak makin cepat, enggak juga makin lambat. Dalam agama kita ingat mati itu menyehatkan hati. Karena dengan ingat mati, rakus hilang, tamak hilang, hati tawadhu, permusuhan menjadi hilang. Mana ada orang bermusuhan udah mau mati. Baiklah jemaah sekalian, maka Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan zuhud itu adalah pendek angan-angan, alias zuhud itu adalah melihat kematian itu dekat. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat.